Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab 5 pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, menurut saudara, apakah Indonesia sebagai negara sudah sesuai dengan tujuan ideal sebuah negara? Sebelum itu kita harus tahu dulu apa tujuan sebuah negara. Tujuan sebuah negara antara lain yang pertama menyelenggarakan ketertiban umum, yang kedua yaitu mencapai kesejahteraan. Menyelenggarakan ketertiban umum bisa diperoleh dari serangkaian regulasi yang mengikat setiap warga dan sanksi tegas apabila dilanggar. Sedangkan mencapai kesejahteraan bisa dicapai dari kemakmuran masyarakat, perekonomian yang mumpuni, dan angka kemiskinan yang rendah. Dilihat dari tujuan sebuah negara tadi, menurut saya, negara yang ideal yaitu negara yang dapat memenuhi hak dan kewajiban warga negaranya, yaitu negara yang mampu dibanggakan warga negaranya, terpenuhi sandang, pangan, papan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Menurut kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang ideal, tampaknya belum tercapai karena masih banyaknya rentetan kasus dan peristiwa korupsi yang sudah menjadi barang yang lazim. Pergolakan hukum seakan sudah menjadi milik yang beruang dan berdasi, sedangkan yang miskin hanya bisa termenung dan menggigit jari. Lalu, negara bisa disebut sebagai negara yang ideal apabila ketika pemerintahan bersih dari konspirasi politik, carut-marut pelaku birokrasi, serta hal yang tak lagi menguntungkan sebelah pihak. Imam Ghazali pernah berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, imam adalah penjamin bagi makmum-makmumnya. Artinya bahwa suatu negara bisa menjadi ideal apabila pemimpin adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, dan pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang tidak mengais rupiah dari hasil kerja keras rakyat, pemimpin yang mengerti rakyat, pemimpin yang memahami kondisi masyarakat, dan terutama adalah seorang pemimpin yang beriman. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konstitusi dan manfaatnya bagi sebuah negara? Secara umum, yang dimaksud dengan konstitusi adalah seperangkat peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara penyelenggaraan negara. Konstitusi juga merupakan sebuah aturan hukum yang dibuat oleh parlemen setiap negara sebagai pedoman bagi pelaksanaan dan pengelolaan negara. Kalau di Indonesia itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat konstitusi bagi sebuah negara yaitu untuk mengatur berjalannya kehidupan pemerintahan dan masyarakatnya agar semua mengetahuinya untuk menjaga negara menjadi lebih baik. Ketiga, apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan Pancasila sebagai perekat nasional? Yang pertama yaitu memahami isi dan makna Pancasila. Yang kedua, menjalankan dan mengamalkan isi Pancasila tersebut. Yang ketiga, menjaga, merawat, dan menanam dalam hati butir-butir Pancasila. Yang keempat, mengembangkan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan sila 1-5. Yang kelima, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam diri masing-masing. Yang keenam, menumbuhkan perasaan dan kesatuan. Yang keempat, pengertian apa yang terkandung dalam pernyataan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui, dan pemerintahan yang tidak sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui yaitu suatu pemerintahan yang mendapatkan dukungan dari rakyat. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui yaitu tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan itu sangat penting, karena legitimasi tersebut pemerintahan dapat menjalankan birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan yang diberikan oleh rakyat untuk pemerintah dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat didahulukan dan diutamakan di atas segalanya.
Untuk itu, pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dan dalam menjalankan dan merumuskan kebijakan dan program-programnya. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka saluran dan ruang kebebasan bagi rakyat seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaan, pemerintah berada dalam pengawasan rakyatnya. Yang kelima, mengapa otonomi daerah menjadi pilihan bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah? Karena otonomi daerah mempunyai kekayaan dan keberagamannya sendiri, serta layak untuk dipakai sistem desentralisasi agar beban pemerintah pusat tidak besar, dan daerah-daerah bisa menikmati hasil kekayaan dan ragam budayanya sendiri untuk memperkaya pendapatan asli di daerahnya, untuk mengembangkan dan untuk memajukan daerahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.